أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan buat orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, buat saudara-saudara kita. Semoga diberikan oleh Allah keberkahan berlimpah ya Rabbana. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fi ahliyatil muallimi wa ihtiramit talibi lahu. Gitu ya. Jangan baca Bang Farid. Alhamdulillah sudah bergabung Istana Karung. Selamat bergabung. Semoga terus istiqomah dan berkah. Iya, lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahliyatil muallimi wa ihtiramit talibi lahu. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرها من السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال ربي
وقال الربيع صاحب الشافعي وقال الربيع صاحب الشافعي وقال الربيع صاحب الشافعي رحمه الله تعالى ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. Baca aja, nggak usah ganti-ganti huruf, baca aja. Haibatan lahu. Coba ganti, Bang Fadil baca Fadil. Pokoknya baca yang mudah ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tajlisa amamahu wa la tushiranna indahu biyadika wa la taghmizanna bi'ainika wa la taqulanna qala fulanun khilafan liqawlihi wa la tamtabanna indahu ahadan wa la tusarir fi majlisi wa la tushawir Pokoknya yang murni terjaga ya Al-Quran aja. Kalau tulisan masih ada. Wala tushawir fi majlisihi wala ta'khudh bi thawbihi wala tulihha alayhi idha kasila wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbatihi وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. Nah, sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu fasal. Fi ahliyatil muallimi wa ihtiramit talibi lahu. Nah, itu panjang pendeknya tetap dibaca ya. Pada menjelaskan keahlian seorang guru, wa ihtiramit talibi, dan penghormatannya murid lahu kepada guru. Ini penting nih Kak. Menjadi penting ada seorang ulama besar namanya Tuan Syekh Fakhruddin Al-Sarabandi. Itu beliau menjadi ulama besar, menjadi qadhi, sultan, raja, semua tunduk sama beliau. Jadi semua orang tunduk sama beliau. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan keistimewaan? Bukan hanya manusia biasa, bahkan raja, sultan tunduk hormat sama beliau. Kata beliau, apa sebabnya? Ini diceritakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nanti mudah-mudahan pada waktunya kita bisa ngaji. Di kitab Ta'lim Muta'alim diceritain bahwa sebabnya adalah, kata beliau, aku berkhidmah kepada guruku. Sampai beliau cerita, aku memasakkan makanan untuk guruku setiap saat, dan aku tidak pernah berani untuk memakan makanan guruku itu. Artinya dia masak-masak aja, nggak pakai ngejajalin gitu. Biasanya kalau masak ada lebihan jajalin gitu, gurunya belum makan, kecuali udah sisaannya. Nah itulah yang berkahnya itu. Nah dia bilang sebab itu doang khidmah. Itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Makanya ada sebuah konsep, ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Tidaklah seorang sampai, artinya sukses, jadi orang hebat. Siapa? Man wasala, orang yang sukses. Tidaklah sukses orang yang sukses illa bil hurmati, kecuali karena dia punya hormat sama gurunya. Wa ma saqata man saqata
illa bitarkil hurmati. Dan tidaklah orang jatuh, hina, sengsara. Siapa orang yang jatuh, orang yang sengsara, kecuali sebab bitarkil hurmati, dari lantaran dia meninggalkan menghormati gurunya. Jadi walaupun kita sudah jadi orang besar, tapi kemudian sama guru-guru kita nggak hormat, terjatuh lagi tuh. Dia nggak bakal jatuh kalau nggak sebab dia meninggalkan hormat. Tapi kalau dia semakin hormat, dia akan jadi orang besar. Itu namanya khidmah, melayani guru. Dan itu terjadi di pondok-pondok pesantren. Karena kan 24 jam, kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali 2 tahun, kali 6 tahun. Nah, itulah yang kemudian menjadi penyebab seseorang akan mencapai kepada titik kesuksesan. Lagian kalau nggak hormat kepada orang, kalau Abi mikirnya begini, kalau ada murid yang nggak hormat kepada gurunya, ketahuilah itu murid paling jahat, manusia paling jahat. Kalau di Adabul Insan kan begitu. Kalau ada seorang murid yang tidak menghormati gurunya, padahal dia mendapatkan ilmu dari gurunya, dan kemudian dia tidak, jangan kata berterima kasih, bahkan hormat saja tidak, maka itu adalah manusia paling buruk di permukaan bumi ini. Nanti kalau punya istri, habis selalu ingetin karena ini berkaitan. Jadi suami biar kata kerja dari pagi sampai sore, tapi punya istri durhaka kepada Allah, durhaka pada orang tua, durhaka pada gurunya, nggak bakal jadi orang kaya. Begitupun sebaliknya, musibah seorang istri punya suami yang dia nggak hormat sama orang tuanya, nggak hormat sama gurunya, hidupnya pasti bakalan sengsara. Makanya kudu inline, satu jalan. Suami dan istrinya dia hormat kepada gurunya, bahkan guru suaminya dihormati, guru istrinya dihormati. Kayak begitu kita jadi orang yang supaya selalu hidup dalam keberkahan. Jadi keberkahan itu sesuatu yang dia memang hak prerogatif Allah untuk memberikannya. Kalau kerja kan 1 bulan PNS misalnya, PNS jadi gaji sebulan misalnya 7 juta. Tapi dengan angka segitu kemudian bisa sampai anaknya lulus wisuda, sampai sarjana, sampai semuanya beres, itu karena keberkahan. Orang dulu apalagi banyak yang mereka tidak bekerja, tapi anak-anaknya sampai kemudian belajar. Itu namanya berkah, sukses. Tapi kalau misalnya nggak kayak begitu, nggak berkah, repot. Nah, ini kita akan belajar pasal pada memilih guru yang piawai, yang punya keahlian. Fi ahliyatil muallimi wa ihtiramit thalibi lahu. Menjelaskan pada kepandaian, kealiman, keahlian seorang guru dan murid, dan penghormatan murid kepada guru. Wala yata'allamu, wala dan tidak yata'allamu belajar. Siapa seorang murid, domirnya huwa. Yata'allamu, yata'allamani, yata'allamuna. Tata'allamu, tata'allamani, yata'allamna. Ya itu kan. Berarti kalau yata'allamu huwa seorang murid, illa mimman kamulat, kamalat, kamilat, boleh semuanya. Tuh lihat ada harokatnya 3. Yang penting pilih, nggak usah ragu ya Bang Fahri, pilih aja. Mimman kamulat, dari seseorang, kamulat yang sempurna apa ahliyatuhu, keahliannya. Artinya dia punya keahlian dari ilmu tersebut. Ya kalau mau bisa renang, belajar renang kepada guru renang ya. Mau bisa silat, belajarnya ke guru silat. Masa mau bisa silat datangnya ke guru masak. Itu maksudnya ya.
harus yang menguasai ahlinya. Belajar qiraah datang ke Bang Fahri. Wa dhaharat diyanatuhu, dan tampak dan telah tampak apa diyanatuhu, apa namanya, keagamaannya, religinya. Jadi dia maksudnya orang yang sangat agamis. Jadi kalau gurunya tidak agamis, cari yang agamis. Karena guru itu mewarnai. Jadi ada guru yang dia alim tapi cinta sama dunia, bakhil, memperkaya diri sendiri, pindah, jangan jadi muridnya. Entar engkau jadi lebih gila lagi dengan dunia. Karena ada peribahasa tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih parah lagi kalau belajar kepada orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah, kemudian dia gila terhadap dunia, entar muridnya pasti gila sama dunia. Diwarnai wa tahaqqaqat, dan jelas nyata apa ma'rifatuhu, ma'rifatnya, pengetahuannya kepada Allah. Artinya dia udah ma'rifat, dia orangnya tenang, nggak jadi orang yang menghinakan ilmu. Tawadu, orangnya yakin dengan apa yang dia punya, dengan ilmu yang dia pelajari. Washtaharat siyanatuhu, dan telah masyhur, telah terkenal apa siyanatuhu, penjagaannya, jadi menjaga dirinya. Faqad qala, faqad maka sungguh, qala telah berkata. Kalau ada fi'il kudu ada fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammad bin Sirin. Maka sungguh telah berkata, siapa yang berkata? Muhammad bin Sirin. Wa Malik bin Anas, dan Malik bin Anas. Wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Keduanya siapa kembalinya? Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas. Minas salafi, dari yang terdahulu. Apa ucapan mereka? Hadal ilmu dinun, bermula ini ilmu itu adalah agama. Fangduru, maka lihatlah oleh kalian, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa ta'khuduna engkau mengambil dinakum akan agama kalian. Jadi kayak Abe selalu bilang, Abe diwarnai dengan guru Abe, Bang Mufid Masud. Bang Mufid Masud, beliau guru yang sangat dermawan sama muridnya, gak sayang memberi muridnya. Seorang guru beliau yang mengajarkan bab keyakinan, gak boleh minta sama manusia, minta sama Allah aja. Kalau dikasih terima, tapi minta jangan. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya. Ya Bang Fahri, mengajak kepada kebaikan boleh, tapi kalau sampai bikin proposal, inti bukan ngajak kebaikan, mengemis. Nah itu ingetin kalau orang Al-Quran ajak nih, kita lagi pembangunan masjid, ayo siapa yang bangun masjid, kita beritahukan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus tuh, syariatnya begitu. Tapi kalau kemudian bikin proposal door to door datang gitu, nih orang kaya nggak boleh kenal orang kaya dikit, dikirimin proposal. Jangan, inti kayak nggak punya Tuhan. Inti bangun masjid, bangun rumah Allah, masa yang punya rumah diem aja gitu. Termasuk bangun pesantren, kalau emang di dalamnya ada orang-orang yang beribadah, belajar dan mencari keridhaan Allah, tenang aja, jalanin aja. Puyeng-puyeng dikit, nah itu semakin mengkondisikan kita supaya tambah dekat kepada Allah. Kan manusia itu konsep di dalam Al-Quran, kalau lagi susah banget baru nyari Allah.
Tapi kalau giliran senang dia lupa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Itu konsep manusia. Manusia tuh kalau dapat susah dia sedih. Tapi dia nggak tahu bahwa Allah ingin mengkondisikan hambanya supaya selalu dalam tanda kutip datang kepada Allah. Kalau orang lagi punya duit mah bang, di dalam pikirannya bukan sholat berjamaah, kapan ke Bali, main jalan-jalan ke Bangka Belitung, itu lautnya keren-keren. Karena kebanyakan orang lagi susah. Masa sekarang udah bisa sholat, udah bisa baca Al-Quran, udah bisa baca sholawat, lagi dibiarin susah. Berasa puyeng, berasa gelisah. Iya, itu prosesnya. Abi mau tanya dah, itu yang namanya anak menteri, dia puyeng apakah gak urusan dunianya? Bapaknya menteri. Ghazali, kisah ini dijadikan penutup oleh Imam Ghazali pada kitab Ihya-nya tentang seorang ibu yang mendekap anak kecil, kemudian seorang ibu kepada anaknya. Ada seorang ibu yang membiarkan anaknya susah? Ada nggak Bang Musa? Nggak ada. Mereka akan mengerahkan kemampuan demi untuk membahagiakan anaknya. Lah, Allah lebih sayang kepada hambanya kepada melebihi dari kasih sayang ibu pada anaknya. Jadi kuat. Jadi buat kalian nanti yang pada waktunya harus meninggalkan istana Al-Quran, ingetin nih pesan Abi. Kudu kuat. Kalian disayang oleh Allah melebihi kasih sayang seorang bunda kepada anaknya. Kalau ibu nggak pernah menyia-nyiakan anaknya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Apalagi kalian ahlul Quran. Biar orang tua kita punya keterbatasan, biar orang tua kita mempunyai kelemahan, tapi engkau adalah orang yang disayang oleh Yang Maha Rahman. Biar kuat ya. Karena Abi perlu sampaikan, ini banyak orang-orang yang begitu keluar dari pesantren kayak layangan putus. Makanya Abi perlu ingetin, kita benar gak berdaya, tapi Allah kita maha kaya. Jangan sedih. Ya, kalaupun kita keluar air mata karena kita menyesali, jangan-jangan kita terlalu jauh dari Allah selama ini. Sehingga ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi kalau gurunya cinta sama dunia, nanti kalian punya pesantren atau punya anak, bayar di pesantren ini, lihat gurunya cinta nggak sama dunia. Kalau gurunya cinta sama dunia, cari yang lain aja. Ntar anak kalian yang belajar di situ bukan cinta sama dunia lagi, gila sama dunia. Jadi sangat mewarnai guru itu. Hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sana Al-Quran 8 belum hadirnya. Ingetin. Wa alaihi, dan wajib atas seorang murid, ayyanzura, bahwa melihat siapa seorang murid, muallimahu, akan gurunya murid, bi'ainil ihtirami, dengan pandangan penghormatan. Jangan ngecilin. Guru kalian SD, guru kalian MTS, pada waktunya kalian jadi pengusaha, jadi pejabat. Bukan berarti kemudian pandangan kita jadi berubah. Tetap dia guru kita, tetap guru kita. Karena mereka adalah guru yang kemudian menjadi anak tangga buat kita meraih kesuksesan. Apalagi guru-guru di pesantren. Jadi ingetin tadi itu, ma wasala man wasala illa bil hurmati
wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Tidak ta'lim ta'lim. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ada tabaqatihi. Wa ya'taqida, dan dia berkeyakinan siapa murid, kamala ahliyatihi, akan kesempurnaan keahlian kepandaian dari gurunya, wa rujhanahu, dan keunggulan gurunya, ala tabaqati, atas tabaqatnya, tingkatannya. Bahwa dia belajarnya kayak Bang Fauzi lagi belajar taekwondo, tapi dia berkata bahwa jagoan guru silat, ya nggak boleh begitu. Ntar kalau lagi belajar silat begitu, belajar silat. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi, maka sesungguhnya mempunyai keyakinan bahwa gurunya itu adalah sempurna keahliannya dan unggul pada tingkatannya, itu aqrabu ila intifa'ihi bihi, lebih dekat kepada mengambil manfaatnya dari dirinya. Kamu mati ya Bang? Suka putus itu? Hah? Oh enggak ya? Oh kamu pakai istilah itu ya? Oh iya. Ya udah, ambil ganti. Di double dia. Nah, wa kana ba'dul mutaqaddimina, dan adalah sebagian dari orang-orang terdahulu, ini ulama-ulama terdahulu, idza dhahaba ila muallimihi, apabila dia datang kepada gurunya. Nah, ini ulama dulu nih, akhlak ulama dulu. Tasaddaqa bi syai'in, dia sedekah dulu dengan sesuatu. Jadi kalau mau ketemu gurunya, dia sedekah dulu. Apa tuh yang bahwa kalau bertemu Nabi kudu bersedekah. Apa ya ayatnya? Dia tahu nggak ya? Dia di apa? Surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr. Apa Bang Musa? Dia adanya di sebelah kiri itu. Al-Hasyr ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa betul. Kalau mau berbicara dengan Nabi, dia kudu bersedekah. Coba buka Al-Hasyr. Al-Hasyr ini. Itu yang hanya bisa melakukan adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Biasanya Kak Gesna, Abi punya utang 20.000 sama Gesna, 20.000 sama siapa namanya? Fajar. Biar kalian tahu langsung ya. Al-Hasyr ya. Bukan Al-Hasyr. Oh ini Al-Mujadilah. Idza najaitumur rasul, ada ketemu. Marhamnya mana marhamnya? Pulang ke? Ih, gaya anak Jaksel deh. Anak selatan diam-diam. Coba lihat, coba baca Kak. Ayat ke-12 ya Kak. Sampai ayat 13 ya. Biar tahu ini kan, atau ini nih mau kursi, baca kursi. Yang enak kursi. Kita belum nyampe dia. Bang itu udah, Bang Fadil, baca dulu. Yang enak dulu. Kamu jadilah ayat 12. Ayat berapa tadi? 12-13. Ini surah 28 ya? Iya 28.
Sama amat nyarinya kayak orang baru pegang Quran. Kalau juz 28 bukanya lah jangan selembar-selembar. Kalau mau tahu itu juz 28 langsung 3, 5 gitu. Satu-satu udah gitu dari juz 15 udah sampai jam 12 malam. Kayak orang baru masuk Islam. Kalau dibilang juz 28. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa, bro? 13. 12, 13. Itu paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kencengin lagi cowok, suaranya kecil amat. Ashfaqtum kurang tinggi. Kayak ini manusia paling pede se-Istana Quran itu Pak Bang Fahri. Wah, suara dibuka tapi keren. Bukan suara ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. tuh kan ya. Mukanya langsung connect cepet nih ada di ayat Al-Quran ini. Terus Sebelum melakukan pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. jadi begini Bang, dan ini Abe selalu melakukannya karena kita menganggap guru-guru kita tuh orang istimewa di hadapan Allah. Mereka punya ketaatan, mereka punya kualitas ibadah jauh di atas kita. Mereka tidak mengharapkan pemberian kita, tapi pada saat kita memberikan hadiah telah membahagiakan guru kita. Kalau guru kita bahagia dan beliau ternyata wali Allah, kekasih Allah, itu akan bawa berkah. Makanya tadi ditanya, ente takut miskin sedekah? Ya kan Bang tadi ya? Bukan. Nah ini kita lihat nih. Makanya Abe kalau misalnya ke Jogja tuh, wah itu Abe kalau ke Jogja ngomong sama temen-temen tuh minimal banget bawa duit 6-7 juta. Karena nyiapin, kita nyari berkahnya. Mereka tidak berharap, tapi kita mengikuti jejak orang-orang soleh. Ini ketemu bacaannya. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi, apabila dia pergi, maksudnya datang kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in, dia bersedekah dengan sesuatu.
Wa qala dan berkata siapa ini ba'dul mutaqaddimin, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, ustur, tutupkanlah aiba muallimi, aib guruku, anni dariku. Wala tudhib dan jangan kau hilangkan barokata ilmihi, keberkahan ilmunya, minni dariku. Jadi dia setiap guru tuh punya keberkahan ilmu. Makanya kalau punya banyak guru, kita kira ada keberkahan dari guru yang ini, guru yang ini. Wa qala ar-Rabi'u dan berkata siapa ar-Rabi'u, sahibu Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Majtara'tu, aku tidak berani, majtara'tu an ashraba, bahwa minum siapa aku, al-ma'a akan air, wasyafi'iyu dan guruku Imam Syafi'i, yang guru ilayya, Imam Syafi'i. Ini kagak ngomong sama gurunya, di mulut masih ada makanan. Berhenti dulu. Biar kita menghormati dari kita punya guru, biar berkah. Warawaina dan telah meriwayatkan siapa an Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata Ali bin Abi Thalib, min haqqil alimi alaika, itu dari sebagian haknya guru atasmu, artinya kewajiban murid, antusallima, bahwa engkau memberi salam, ada nasi atas manusia, amatan secara umum, wa takhussuhu dunahum bittahiyyati, dan engkau mengkhususkan gurumu, dunahum selain mereka, bittahiyyati dengan penghormatan. Jadi kalau kita punya penghormatan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kewajiban seorang murid berbeda menghormati gurunya dengan menghormati orang lain. Jadi rasa hormatnya beda. Hormat semuanya, tapi kepada gurunya berbeda, lebih. Wa antajlisa amamahu, dan bahwa duduk siapa engkau murid amamahu, di hadapannya. Wala tushiranna indahu biyadika, dan tidaklah memberikan isyarat siapa engkau indahu, kepadanya, di sisinya, biyadika, dengan tanganmu. Jadi nunjuk gitu, gurunya ditunjuk. Apalagi sampai manggil gurunya diginiin, sini sini gitu. Wah, itu sambar geledek tuh muridnya gitu. Gak boleh memberikan isyarat. Nah, makanya kalau orang itu sampai dia begini dengan jempolnya itu sambil nunduk. Wala taghmizanna bi'ainika, dan tidak memberikan isyarat, atau janganlah engkau memberikan isyarat bi'ainika, dengan matamu, apalagi dengan mata isyarat. Dianggap temannya tuh guru. Dikedipin dikit gitu, kedipin. Ya, bisa Bang Nursi ngedipin mata? Hah? Bisa. Satu doang bisa. Coba. Wah, genit lo berarti. Coba. Keren juga kedipannya. Wala taqulanna, dan jangan berkata qala fulan, telah berkata fulan, khilafan liqaulihi, berbeda dengan ucapan gurunya. Jadi kalau ngomong misalnya sama Abe gitu, Be, tapi Ustadz ini ngomongnya begini, Be, gitu. Nggak boleh nyebut nama orang lain gitu yang berbeda dengan gurunya. Wala tagtabanna indahu ahadan, dan tidak berghibah di sisinya ahadan, akan seseorang. Jadi lagi ada gurunya, kemudian dia ngomong ghibah, menceritakan orang lain, tapi di depan gurunya nggak boleh. Wala tusyawir fi majlisihi,
Dan janganlah dia bermusyawarah di majlisnya, majlis gurunya. Dia lagi ada gurunya, dia bermusyawarah gitu. Gurunya di wala ta'khud bi thawbihi, dan janganlah dia mengambil bi thawbihi dengan baju gurunya. Jadi dipegang baju gurunya. Wala tuliha alaihi idza kasala, dan tidaklah tuliha, dan janganlah tuliha mendesak, meminta secara mendesak alaihi atas gurunya, idza kasala apabila sedang malas gurunya. Wala tu'rid, dan janganlah berpaling, aila tashbah, janganlah merasa kenyang, min tuli suhbatihi, dari lamanya menemani gurunya. Wa yambagi, dan seyogianya apa an yata'addaba, bahwa beradab siapa murid bihadhil khisali, dengan ini budi pekerti, allati arsyada, yang telah menunjukkan ilaiha, kepada ini budi pekerti, siapa Aliun karramallahu wajhah, Ali karramallahu wajhah. Wa an yarudda ghibata syaikhihi in qadira, atau in qadara. Ada lagi nih akhlak sebagai seorang murid. Wa an yarudda, dan bahwa dia menolak ghibata syaikhihi, ghibah dari gurunya. Artinya kalau ada orang yang kita lagi duduk nih, ketemu ada lagi ngobrol, kemudian orang itu menggibah gurunya, dia kudu tolak, dia kudu lawan. In qadira, jika dia mampu. Ente jangan ngomong sembarangan, itu guru aneh. Ente boleh injek-injek harga diri aneh, tapi ente jangan injek-injek harga diri guru aneh. Nah, kalau dia punya kemampuan tuh, Imam Muslim, wah, Imam Muslim cinta betul sama gurunya Imam Bukhari. Satu waktu Imam Bukhari ini difitnah oleh juga gurunya Imam Muslim. Imam Muslim jadi dapat hadis dari Imam Bukhari dan dari syekh yang lain juga, tapi banyaknya dari Imam Bukhari. Sampai dia pulangin ilmu dari gurunya yang ini, yang menjelek-jelekan Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan dia berkata, aku tidak akan meriwayatkan satu hadis pun yang aku dapatkan darimu, karena gurunya dihina, difitnah Imam Bukhari. Sampai kemudian apa yang terjadi? Dia sama punya kedudukan yang disebut dengan Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Itu guru sama murid. Sahih Bukhari, Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Imam Muslim mencintai betul gurunya, keangkat dia punya derajat. Fa in ta'adzara alaihi radduha, maka jika ta'adzara sulit alaihi atas murid, radduha, apa radduha, menolak ghibah terhadap gurunya, faraqa dzalikal majlisa, maka dia hendaklah memisahkan dari itu majlis. Jangan di situ, jangan di situ kalau nggak sanggup. Apa tuh di Al-Qurannya? Ada tuh di Al-Qurannya, kita disuruh pindah dari tempat duduk orang-orang yang jahil. Faslun ay hadza faslun. Belum baca, baca lagi bang. Apa-apa, lama-lama mata terbiasa. Yang udah emang ada, masing-masing punya kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil dukhuli ila majlisil ilmi. Adabil dukhul. Adabil dukhuli ila majlisil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabid dukhuli ila majlisil ilmi. Wa yadkhulu ala syekhi kamilal khisali, mutanadhifan kama dhakarna fil muallimi, mutatahhiran musta'milan siwaka, farighal qalbi minal umuri syaghilati, wa alla yadkhula bi gharri istidzanin idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila istidzanin, wa an yusallima 'ala al-hadirina idza dakhala wa yakhussuhu,
وأن يسلم عليه وعليهم إذا صرف كما جاء في الحديث فليست الأولى أحق من الثانية ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ولا يقيم أحدا من موضعه فإن آثاره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما فإن فسح له فعد وضم نفسه. Nah, faslun hadza faslun. Bermula ini itu fasal. Fi adabid dukhuli ila majlisil ilmi. Nah, ini dia penting nih. Pada adab masuk ke majlis ilmu, Wa yadkhulu dan masuk siapa seorang murid. Ada syekhi kepada gurunya. Kamilal khisali dengan sempurnanya budi pekerti, dengan sempurnanya akhlak. Mutanadzifan dan dia dalam keadaan bersih. Kama dzakarna fil muallimi, sebagaimana kami telah sebutkan pada muallimi, pada bab sebelum pembahasan sebelumnya. Adab guru. Mutatahhiran dan dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu kalau mau ketemu guru, kalau ke majlis, masuk ke majlis berwudu. Musta'milas siwaka, memakai siwak, dia menggunakan siwak. Nah, itu termasuk, makanya di tarim itu semuanya di kantongnya ada siwak. Ya, ada siwak. Kalau baju yang rada cakepan dikit itu, rada mahalan dikit, di sini ada tempat buat siwak, ini dinaruh siwak. Ya, bawa siwak. Sunnah Nabi. Dia pakai siwak, dia jari kelingking dan jempol dia di bawah siwak, 3 jari di atas. Dan dia cara makainya bikin angka 8. Dari tengah ke atas kanan, kemudian bawah kanan, kemudian atas kiri, bawah kiri. Jadi 8. Bawah angka 8. Nah, itu cara makainya. Angka 8 ke kanan dulu, atas, bawah. Nah, kalau yang kagak tahu, dia usek-usek aja. Ya, taruh gitu ya. Jadi angka 8. Kanan dulu. Jadi kalau ini siwak gitu, 8 bawah. Megangnya dia jari kelingking sama jari jempol di bawah. Jangan melihat bahwa ini budaya Arab. No, ini sunnah Rasulullah. Dan sholat orang yang bersiwak pahalanya beda dengan sholat orang yang tidak pakai siwak. Dan siwak, hanya siwak yang membuat Ali bin Abi Thalib cemburu kepada istrinya Sayyidah Fatimah. Waduh, Ali bin Abi Thalib cemburu sama siwak karena nempel di mulut istrinya. Nah, itu siwak, siwak. Pakai bang, siwak. Kalau baca Al-Quran siwak. Malah kalau orang meninggal susah gitu, susah, dia disiwakin, jadi lancar. Apalagi udah terbiasa siwak, nanti insya Allah akhir hayatnya dia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enteng dia punya mulut, karena biasa pakai siwak. Musta'mila siwaka, fariqul qalbi minal umuri syaghilati. Kosong hatinya, kosongnya hati, minal umuri syagilati, dari urusan-urusan yang menyibukkan. Jadi jangan lagi puyeng masuk ke majlis. Kudunya ke majlis itu justru akan kita kosongin, udah tinggalin dulu, pokoknya urusan selesai semuanya. Dan majlis itu disebut taman surga. Ini kayak kita di sekarang, ini kita sedang di taman surga lah, sabda Nabi. Sedang di taman surga. Masa kita di dunia main ke taman surganya mulu, kagak masuk ke surga.
Lagi masa juga mereka yang gak demen sama taman surga tiba-tiba berada di surga. Mana boleh tiba-tiba masuk ke dalam surga kan ngelewatin taman. Ya Bang Adam, kan kalau rumah ada tamannya tuh. Kalau masuk ke rumah kan lewat taman dulu. Tapi udah ada di tamannya aja, udah aman kita, taman surga. Wa an la yadkhula bi ghairi isti'dzanin, dan bahwa tidak masuk siapa murid bi ghairi isti'dzanin, dengan tanpa izin. Ini mengetok-ngetok itu gemes banget. Assalamualaikum, udah jam 3 kali udah. Biar kata ada tamu udah. Nggak usah dipaksain. Malah dikejar sama Bang Fauzi. Ada tamu, sampai diparanin ke sono. Oh kalau nggak janji, ya jangan. Jadi lebih, oh ini tamu, berarti dia nggak ada janjian dulu. Nggak berani kita. Maafin, saya nggak berani bangunin guru saya. Kalau mau tungguin aja di sini, siapin air. Kalau dia emang niat mau ketemu, pertama udah pasti janjian kalau dia menghormati. Dia tahu jam-jamnya gitu. Kalau emang teman dekat atau orang yang dekat. Kalau dia nggak tahu gitu, nggak berani, nggak boleh Pak. Saya nggak boleh bangun. Enggak, saya penting, saya sore. Saya nggak tahu ini saudara atau bukan. Yang jelas saya nggak berani bangunin guru saya. Gitu. Harusnya kayak begitu. Ya. Itu akhlaknya kayak begitu. Suruh orang tungguin aja. Ntar nungguin. Kasih minum. Kalau emang dia niat mau ketemu, ditungguin. Tapi sekarang udah zaman canggih. Dia nggak mungkin kalau nggak memberikan informasi gitu. Pasti yang datang juga orang yang ngeremehin guru kita. Gitu. Kalau dia tahu akhlaknya, dia tungguin. Bapak punya nomor teleponnya, hubungin aja Pak, WA aja gitu. Jangan suruh saya Bapak. Bighairi isti'dzanin idza kana syekhu, apabila adalah syekh, siapa syekh, fi makanin, itu pada sebuah tempat, yuhtaju yang dibutuhkan, fihi pada tempat, ila isti'dzanin untuk kepada isti'dzan, minta izin. Dia emang kalau misalnya harus diminta izin di tempat yang harus diizin. Wa an yusallima, kalau kita enggak, bukan kita yang jaga akhlak kita kepada guru, siapa lagi? Ya, dia harus begitu. Gak berani kita ketemu, nungguin, dipanggil. Walaupun kita udah jauh dari Jakarta ke Jogja, kalau belum ketemu, belum dikasih kesempatan, belum datang. Kenapa? Karena kita menghormati makom guru kita. Wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala wa yakhussuhu, dan bahwa memberi salam dia 'alal hadirina, atas orang-orang yang hadir, idza dakhala, apabila dia masuk, jadi dia masuk ke dalam majlis. Wa yakhussuhu, dan dia mengkhususkan gurunya. Wa an yusallima, dan bahwa memberi salam siapa murid alaihi, kepada gurunya, wa alaihim, dan atas mereka, hadirina idzan sorofa, apabila dia mau pulang. Idzan sorofa itu berpaling, jadi nggak ada di situ, mau pulang dari majlis. Itu kalau pulangnya bareng-bareng. Kalau ente izin sendiri, gurunya lagi ngajar, kemudian Assalamualaikum, saya mau pulang pamit, jangan, itu ngeganggu daripada al-mashghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk nggak boleh disibukin, itu kaidahnya. Al-mashghul la yushghal. Ngetit. Termasuk kalau kita datang ke majelis, udah lagi pengajian nih, lagi jangan kemudian datang Assalamualaikum, ganggu tuh. Masuk aja udah, gak usah beri salam, gak ada masalah. Karena dalam kondisi sudah mulai belajar mengajar. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah datang apa fil hadisi, dalam hadis, falaysatil ula ahaqqa minas saniyati, maka tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang kedua. Artinya sama. Kalau datang beri salam, pulang juga beri salam, bukannya datang doang beri salam.
Maksudnya tidaklah yang pertama itu lebih berhak salam pada saat datang, itu lebih utama daripada salam pada saat mau pulang. Enggak, dua-duanya sama. Falaisatil ula ahaqqa minats tsaniyah. Wala yatakhatta, dan tidak berjalan melewati riqaban nasi, pundak manusia, pundak orang. Jadi kalau lagi duduk udah rapat, dia nggak boleh ngelewatin pundak orang supaya ke depan. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlisu, tetapi dia duduk sekiranya yantahi, penghujung, bihi, dengannya apa, al majlisu, majlis. Jadi dia duduk kalau ada jadi datangnya belakangan di tempat itu. Illa an ya'dana lahu syaikhu fit taqaddumi, kecuali ada pengecualian apabila memberikan izin kepadanya siapa syekh fit taqaddumi, supaya maju ke depan. Misalnya Bang Arif maju ke depan, Bang Arif biar datangnya belakangan, gurunya manggil ke depan, kudu ke depan. Itu lain, khusus itu. Au ya'lama min halim ithara dzalika, atau mengetahui dia seorang murid min halihim, dari keadaan mereka, ithara dzalika, mendahulukan yang demikian itu, memprioritaskan. Atau kayak misalkan begini, habis suka sering datang di majelis gitu ya, datang kan terakhir kalau penceramah, kan kudunya nih duduknya di belakang. Tapi berhubung kita tahu bahwa kita memang ditungguin duduknya depan, tempat kita di depan, maka kita langsung ke depan. Itu maksudnya, biar kata datang belakangan ya. Wala yuqimu ahadan, dan tidak membangunkan siapa murid ahadan, akan seseorang, min maudhihi, dari tempat duduknya. Jadi dia datang belakangan, orang duduk, bangun lu, gua duduk sini, enggak boleh. Fa'in atarahu ghairuhu lam yakbal, apabila memprioritaskan, mendahulukan akan murid siapa ghairuhu, selain dari dia, lam yakbal, dia nggak terima. Enggak, jangan, udah ente aja duduk, udah ente di depan, kayak gitu. Kecuali gurunya nyuruh ya. Kalau misalnya duduk temannya mau bangun, udah ente depan, enggak, ente aja. Lam yakbal, dia tidak terima. Iktidaan bi Ibnu Umar, mengikuti dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Illa, kecuali an yakuna, bahwa ada fi taqaddumihi, dalam majunya ini dia ke depan, maslahatun, ada maslahah kebaikan lil hadirin. Nah, ini tadi kami bilang, kecuali maju ke depan emang ditungguin sama hadirin. Jangan kemudian datang belakangan gitu, kemudian duduk di belakang padahal dia ditungguin di depan. Pengisi acara itulah berkahnya, dan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Yang ente kagak minta Allah kasih, apalagi Allah yang ente pinta. Au amarohu, atau memerintahkan kepada murid siapa asy-syaikhu, syekh, gurunya, bidzalika, dengan demikian itu supaya maju. Wala yajlisu, dan tidak duduk siapa murid wastal halqati, di tengah halaqah, illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Wala yajlisu, dan tidak duduk baina sahibaini, di antara dua temannya, illa bi idznihima, kecuali dengan izin dari keduanya, bi idznihima. Fa in fasaha lahu, maka jikalau dia memberikan ruang, fasaha wa fasaha, huma fasaha, fasahu, iya fasahat. Nah ini kan fasaha, berarti apa domirnya? Huma. Jikalau dia berdua memberikan kelapangan, fasaha lahu, untuk dia murid yang baru datang, kok ada, nggak apa-apa dia duduk. Misalnya Bang Arif sama Bang Fauzi duduk deketan gitu, terus datang Bang Fauzi, terus dia geser, ente duduk sini nggak apa-apa. Ah, kalau digituin boleh duduk. Kalau tiba-tiba ente minggir aneh duduk tengah-tengah, nggak boleh tuh, nggak boleh. Itu pun
Dia disuruh qa'ada wa dhamma nafsahu. Dia boleh duduk dan dia mengumpulkan dirinya. Artinya duduknya rapi, gak jabrah. Mentang-mentang dikasih duduk di tengah-tengah kemudian bebas supir. Jangan. Duduknya dikumpulin. Satu lagi Bang. Ini fi adabi talibil ilmi ma'rifat rifaqihi. Nah, ini kepada teman. Ya, adab penuntut ilmu kepada temannya ini penting nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabi talibil ilmi ma'a rifaqatihi. Wa yanbaghi Ma'a rifaqihi. Emang ada tak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi talibil ilmi ma'a rifaqihi. Wa yanbaghi aidan an yata'addaba ma'a rifqatihi wa hadiri majlis syekhi. Fa inna dhalika ta'addubun ma'a syekhi wa siyanatun limajlisihi wa yaq'udu bayna yaday syekhi qi'datal muta'allimina la qi'datal mu'allimina wa la yarfa' sawtahu raf'an balighan min ghairi hajatin wa la yadhhaka wa la yukthiral kalama min ghairi hajatin wa la ya'batha biyadihi wa la ghairiha ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة بل يكون متوجها للشيخ مسريا إلى كلامه. Naam, faslun ay hada faslun, bermula ini itu fasal. Jadi kalau ada faslun di depannya tulis hada faslun gitu ya. Karena ini adalah khobar yang mubtadanya dibuang. Mubtadanya apa? Hada. Bermula ini itu fasal. Fi adabi talibil ilmi ma'arifaqihi. Rifaqun itu jamaknya dari jamak taksir dari rafiq, teman. Pada adab penuntut ilmu bersama temannya penuntut ilmu. Wayam bagi dan seyogyanya juga, aidon juga, apa ayyata'addaba, bahwa beradab sopan santun siapa murid ma'a rifqatihi beserta temannya murid wa hadiri majlisi syekhi dan orang-orang yang hadir di majlis gurunya. Jadi dia misalnya datang atau ada temannya, nah ini dia harus punya adab juga dan kepada orang-orang yang hadir di majlis gurunya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu yakni ya ta'addabu ma'arifqati wa hadiri majlis syekh, itu ta'addubun ma'asyikhi wasiyanatun li majlisihi. Dia sedang beradab bersama gurunya dan menjaga kepada majlis gurunya. Jadi gini, kalau engkau berlaku sopan santun kepada temanmu satu guru satu ilmu, maka engkau sesungguhnya sedang beradab berlaku baik kepada gurumu juga. Kalau engkau berlaku sopan santun beradab kepada orang-orang yang hadir di majlis gurumu, maka engkau sedang menghormati gurumu juga. Itu maksudnya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syaikhi wa siyanatun li majlisihi. Wa yaqmuda baina yaday syaikhi qi'datal muta'allimina, dan duduk siapa murid baina yaday syekhi di hadapan gurunya, qi'datal muta'allimina, akan duduknya seorang murid, la qi'datal mu'allimina, tidak atau bukan duduknya seorang guru. Nah makanya kalau guru duduknya bersila nerima setoran, kalau murid duduknya beda, nggak boleh sama. Makanya waktu itu ada teman AB atau dia lebih tua dari AB mau setoran ngaji, maaf ya duduknya kudu nggak boleh sama. Nah ini dia kena dikasih di garis bawahi, murid duduknya nggak boleh sama gurunya. Dia harus
wa yaqmuda baina yaday syekhi qi'datal muta'allimina la qi'datal mu'allimin. Wala yarfa'a sautahu, dan tidak meninggikan suaranya murid, dan tidak meninggikan siapa murid sautahu akan suaranya murid, gitu ya. Ini atofnya ke an yata'addaba. Laki datal muallimina wa la yarfa'a sautahu raf'an balighan, dengan tinggi yang puncaknya ya, tinggi banget gitu. Min ghairi hajatin, dari tanpa hajat. Wa la yadhaka, dan dia tidak tertawa. Tertawa yang cengenges gitu. Tapi kalau ketawa ada yang lucu gitu, nggak apa-apa, lalu. Cuman kenapa sih kamu ketawa? Itu bang, lihat galon kayaknya lucu tuh. Masa lihat galon lucu ketawa? Gara-gara galon disusun, ini rada unik dia disusunnya gitu. Nah itu nggak boleh ketawa yang begitu. Kita ini kiai muda, ini Ahmad Mufiq Hitam, ini kiai muda dari Lampung ikut ngaji. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kitab At-Tibyan. Iya, ketawa kalau kagak lucu kagak boleh. Kalau secara lucu ya boleh. Memang cuman juga ketawanya nggak ngakak ya. Ada lagi yang ketawanya telat, Telmi itu orang-orang udah berhenti ketawa dia baru ketawa. Lu kenapa ketawa belakangan? Baru paham itu lucu. Nah, itu parah itu. Ya dam. Wala yukthirul kalama, dan tidak memperbanyak siapa murid al kalama akan berbicara min ghairi hajatin, dari selain hajat kebutuhan. Kalau nggak ada alasannya jangan. Wala ya'bata, dan tidak bermain siapa murid biyadihi, dengan tangannya murid, wala ghairiha, dan juga tidak selain dari tangannya. Jadi nggak boleh main-mainin kalau lagi di hadapan guru. Wala yaltafita, dan dia tidak menoleh yaminan ke kanan, wala shimalan, dan ke kiri. Min ghairi hajatin, dari selain kebutuhan hajat. Bal yakunu, tetapi yakunu ada siapa murid itu mutawajjihan, dia menghadap li syekhi, kepada syekhnya, muslian, juga mendengarkan ila kalamihi, kepada kalamnya, ucapan dari gurunya. Ini mungkin jadi berkah. Ini mungkin jadi berkah. Jadi tadi yang Abi bilang, kalau diingatin, udah catat belum di tuan, di bukunya? Ma wasala man wasala illa bil hurmati. Ya tulis ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata jatuh, sin qata saqata wa ma saqata man saqata illa bitarukil hurmati. Tidaklah sukses orang yang sukses kecuali sebab dia punya hormat sama gurunya. Wala saqata man saqata, dan tidaklah orang yang jatuh, bangkrut, sengsara, gagal. Siapa orang yang gagal? Wa ma saqata man saqata
illa bitarkil hurmati, kecuali dengan sebab meninggalkan menghormati gurunya. Lagian bukan nama guru aja kepada orang lain kita harus menghormati, ya kan? Dia orang lain nih harus menghormati kita. Kalau dia lebih tua kita harus menghormati, kalau lebih kecil kita kudu sayang. Apalagi kepada guru. Jadi nggak aneh, dan itu pasti akan membawa keberkahan buat kita. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Satu kali lagi pertemuan, insya Allah selesai bab 4 ini. Abi pengen buru-buru masuk fi adabi hamilil Quran. Nah, ini bakalan banyak kita kena. Resep, kalau kita kena tuh gitu resep ada perbaikan. Jadi yang selama ini kita anggap benar, bahwa itu kemudian perlu diperbaiki. Makasih buat semuanya yang udah hadir ikut di room ini. Makasih udah tap-tap, ya makasih udah memberikan gift-nya biar tambah berkah. Insyaallah. Ustaz Sahrul ngomong-ngomong gak datang lagi malam Sabtu setoran. Ya, malam ini biasa setelah ini lagi.